Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai dan melanjutkan aktivitas kita pada hari ini, kita akan bersekutu dengan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan dalam renungan harian hari ini, 23 Oktober 2024 hari Rabu, diambil dari Imamat pasal yang ke-19 ayat ke-17, demikianlah firman Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Di hata batak didok, dan jadi hosomonmu donganmu di bagasan roham, alai ikon marsipai ngot ho tudonganmu, asa unang mania dosa ho ala ibana. Songonido sahatna, demikianlah firman Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada satupun orang di dunia ini yang mau disakiti, atau yang mau dijahati, atau yang mau diperlakukan secara tidak adil. Terkadang orang yang sering disakiti, orang yang mengalami rasa sakit, orang yang mengalami rasa tidak adil akan menimbulkan rasa kebencian yang baru, menimbulkan rasa sakit hati yang baru yang mungkin saja bisa mengarah kepada pembalasan dan kemudian adanya menyimpan dendam di hati. Maka ketika orang yang akan menuntut pembalasan itu menyimpan dendam dalam hatinya, dia akan mencari timing yang tepat kapan dia akan melakukan pembalasan itu, melampiaskan dendamnya kepada orang yang telah menyakiti hatinya, yang telah berbuat jahat kepadanya. Demikianlah ketika kitab Imamat ini, renungan hari ini mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita untuk mengampuni, tidak dendam. Mengapa harus ada kata dendam yang menjadi salah satu focusing dari kata ini? Di ayat 18 kita akan belajar ketika dalam ini dikatakan ya 18, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sesebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Itulah perintah Tuhan kepada bangsa Israel dan kepada kita pada hari ini, bahwa bukan dendam yang menjadi penyelesaian dalam persoalan. Ketika dahulu hukum itu adalah ketika gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tetapi Yesus Kristus mengajarkan kepada kita bahwa kasihilah musuhmu. Bahkan dia katakan kalau dia jumpa dia haus, berikan dia minum. Jumpa dia lapar, berikan dia makan. Hal berat, ini hal berat. Bahkan jangankan memberi makan dan minum, untuk berjumpa dengan orang yang sangat kita benci saja, yang kita taruh dendam dalam hati ini, kita mau untuk menyalamnya pun kita membuang muka, bahkan kalau bisa kita tidak berjumpa dengannya. Tapi renungan hari ini mengajarkan kepada kita, mari berdamai dengan hati kita. Tidak perlu mengharapkan perdamaian dari orang. Padamai roham, berdamailah dengan dirimu. Kalau kau sudah berdamai dengan dirimu, apapun kondisi bisa kau hadapi dengan survive, dengan kemampuan yang luar biasa. Itu yang harus menjadi kunci dari kita untuk melakukan hal yang baik. Dan ingat, kita harus berterus terang, memberitakan kebenaran. Ingatkan kalau ada kawan kita yang salah. Maka Yeskiel katakan seperti itu di Yeskiel 33. Kalau kau tahu kawanmu berdosa, tapi kau tidak ingatkan, dia akan mati dalam dosanya, tapi darimu akan kutunggu tanggung jawab darahnya. Tapi kalau kau tahu dia salah dan kau ingatkan, dia akan mati dalam dosanya, tapi kau akan selamat. Maka dari itu, Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah untuk tidak menyimpan dendam. Tidak perlu menyimpan rasa sakit hati. Cepat-cepatlah dilupakan itu. Berdamailah dengan dirimu. Berdamailah dengan kondisi apapun. Hiduplah dengan sukacita. Orang dendam hanya akan terus memikirkan kesalahan orang lain, sehingga akan terganggu semua metabolisme tubuhnya. Jaga kesehatanmu, jiwamu, mentalmu, kehidupanmu dengan baik. Tidak perlu pikir orang jahat kepada kita, tapi jaga dirimu untuk tetap bisa survive. Dan ingatkan orang yang salah untuk tetap berlaku di jalan yang benar. Selamat berproses dalam iman bersama Tuhan. Namanginang saudara terkasih. Selamat untuk melupakan dendam, selamat untuk tidak memikirkan kapan akan membalas yang jahat, tapi bagaimana membalaskan yang baik. Karena Allah membenci kejahatan. Allah juga membenci orang-orang yang penuh dengan dendam. Selamat berbuat baik.
Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan yang maha baik, yang senantiasa menyertai kepercayaan orang percaya. Melalui firman-Mu pada hari ini kami disegarkan untuk benar-benar hidup sesuai dengan jalan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk tidak membenci sesama kami, bahkan membalaskan dendam. Tapi ajar kami untuk saling mengingatkan menuju hal yang baik, menuju hal-hal yang bisa membuat kami semakin bersatu. Ajar kami untuk tidak mudah sakit hati. Ajar kami untuk semakin mampu untuk menelurkan hal-hal yang baik, yang positif dalam kehidupan kami. Dan ajar kami Tuhan untuk berdamai dalam diri kami. Berkati para jemaat, para halamu di mana mereka berada, tangan pengasihan-Mu yang senantiasa menyertai perjalanan kehidupan mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang bergumul Engkau kuatkan Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan ini dalam tangan pengasihan-Mu, studi, pekerjaan, cita-cita, harapan. Kepadamu lah kami serahkan dan Engkaulah yang berkehendak dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan yang maha baik, terpuji namamu dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan memberkati kita semua Manginang. Salam cinta.